Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak ibu? Semoga semuanya masih tetap sehat ya. Nah, jadi di video kita kali ini kita akan membahas materi kita tentang pengukuran. Baiklah anak-anak kami semua, langsung saja kita mulai video kita ini ya. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pengukuran. Nah, ada lagi contoh lainnya, yaitu misalkan kalian mengukur panjang meja, mengukur massa tubuh, mengukur suhu tubuh. Nah, jadi pengertian pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, misalkan kita mengukur panjang pensil yang diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, artinya kita akan membandingkan panjang dari pensil dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di situ ada skalanya ya. Ada inci atau ada juga sentimeter. Nah, sekarang misalkan panjang pensil yang kamu ukur itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang termasuk besaran dan mana yang satuan? Iya, betul sekali. Kalian pintar. Nah, yang termasuk besaran itu adalah panjang. Sedangkan sentimeter itu adalah satuan. Jadi, pengertian besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contoh, panjang, massa, waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Nah, contoh, tinggi badan Revan 110 cm. Itu berarti yang termasuk besaran itu adalah tingginya, yang satuan itu adalah sentimeter. Baiklah, kita akan lanjut kembali. Kini kita akan membahas jenis-jenis besaran. Nah, besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan ada juga besaran turunan. Maka kita akan bahas satu persatu ya. Nah, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contoh besaran pokok ini ada pada gambar kita ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Nah, jadi contoh besaran yang ketujuh ini itu harus dihafal ya nak. Dan satuannya ini juga sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Contoh besaran turunan, yang pertama ada luas. Luas itu diturunkan dari rumus panjang kali lebar, satuannya dalam meter kuadrat. Volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang satuannya itu adalah meter pangkat 3. Yang ketiga ada massa jenis. Ini massa jenis diturunkan dari rumus massa per volume, yang satuannya kilogram per meter pangkat 3.
Yang keempat ada kecepatan. Ini rumusnya perpindahan dibagi waktu yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang keenam gaya. Itu diturunkan dari rumus massa dikali percepatan yang satuannya itu adalah Newton ataupun kilogram meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh, usaha dan energi. Ini rumusnya gaya kali perpindahan, satuannya itu Joule sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Yang kedelapan, ada tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah gaya bagi luas yang satuannya adalah Pascal ataupun Newton per meter kuadrat. Daya. Daya itu rumusnya adalah dari usaha per waktu yang satuannya itu adalah watt. Itu sama juga dengan kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Yang ke-10 ada momentum yang rumusnya itu adalah massa kali kecepatan. Ini satuannya itu adalah kilogram meter per sekon. Yang selanjutnya adalah alat ukur. Nah, pertama jenis alat ukur untuk panjang itu ada mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer. Nah, itulah yang termasuk jenis-jenis alat ukur panjang. Kedua adalah alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada macam-macamnya, yaitu neraca gantung, neraca analog, neraca digital, neraca sama dengan. Nah, yang mana yang sering kamu pakai anak-anak kami? Iya, neraca digital ataupun neraca analog. Yang ketiga, alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu ini ada jenisnya, ada termometer digital yang sering kamu pakai juga ya ketika mengukur suhu badanmu. Lalu ada termometer badan, termometer laboratorium, termometer maksimum dan minimum. Yang selanjutnya alat ukur waktu. Itu ada arloji, ada jam pasir, ada stopwatch. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak kami semua dan anak kami semua boleh memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.